Timnas Cina datang dengan persiapan matang. Sebanyak 27 pemain telah bergabung, dan dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menjalani pemusatan latihan intensif yang dipimpin langsung oleh sang pelatih, Branko Ivankovic. Timnas Cina tentu membidik 3 poin penuh saat menghadapi Timnas Indonesia dalam laga matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Ini bukan laga yang mudah bagi Timnas Cina, meskipun mereka pernah menang 2-1 atas Indonesia di pertemuan pertama tahun lalu, kali ini ceritanya bisa berbeda. Timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri, disaksikan langsung oleh ribuan pendukung setianya. Rasa percaya diri Timnas Indonesia juga sedang tinggi setelah menang 1-0 atas Bahrain di laga sebelumnya. Starting line-up Timnas Indonesia diprediksi mengalami banyak perubahan dari pertemuan sebelumnya. 4 pemain naturalisasi terbaru, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, berpeluang besar mencatat debut resminya di laga ini. Perombakan juga terjadi di jajaran pelatih. Kini, ruang ganti dikelola sepenuhnya oleh trio pelatih asal negeri kincir angin, Alex Pastor, Danny Lanzat, dan Patrick Kluivert. Saat ini, Timnas Cina sedang mengalami periode sulit. 2 kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi membuat tim Dragons jatuh ke dasar klasemen. 2 posisi di bawah Indonesia yang menghuni peringkat keempat. Meski di atas kertas Timnas Indonesia unggul, Jai Idzas dan kawan-kawan harus tetap waspada. Dari 27 pemain yang bakal terbang ke Jakarta, ada 4 pemain yang patut diwaspadai. Nah, siapa saja mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like-nya sekarang juga. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan bahasan seru setiap minggunya. Pemain berusia 33 tahun ini adalah sosok yang sangat dihormati di ruang ganti Timnas Cina. Pengalaman dan jam terbangnya, baik di level klub maupun Timnas, sudah tidak perlu diragukan lagi. Wu Lei pernah cukup lama membela Espanyol dari tahun 2019 hingga 2022. Selama berseragam klub La Liga tersebut, ia tampil dalam 103 pertandingan dan mencetak 10 gol. Setelah itu, ia memutuskan kembali ke negaranya dan kini memperkuat Shanghai Port, klub yang masih ia bela hingga saat ini. Di Timnas Cina, Wu Lei memulai perjalanannya dari level junior. Ia tampil sejak kelompok U16 hingga U19. Sebelum akhirnya menembus tim senior pada tahun 2010. Striker kelahiran 19 November 1991 ini memang sudah menunjukkan potensi besar sejak usia muda. Meski tengah mengalami cedera dan masih menjalani perawatan medis di klub, Wu Lei tetap dipanggil ke timnas. Pelatih Branko Ivankovic tampaknya tak ingin kehilangan sosok penting di lini depan. Wajar saja, Wu Lei sudah mengoleksi 99 caps dan mencetak 36 gol untuk China, catatan yang sulit diabaikan. Masih ingat saat Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Cina di pertemuan pertama yang berlangsung Oktober tahun lalu? Laga itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Zhang Yuning mencetak gol kedua untuk tuan rumah di menit ke-44, membawa Cina unggul 2-0. Indonesia sempat memperkecil kedudukan lewat tendangan Tom Hei di menit 86. Tapi waktu tak cukup untuk membalikan keadaan.
Sulit rasanya melewatkan nama Zhang Yuning. Penyerang berusia 28 tahun ini dikenal sebagai predator tajam di kotak penalti. Berdarah dingin, tenang, dan mematikan. Bukan cuma lincah dan piawai dalam menggiring bola, pemain setinggi 186 cm ini juga sangat berbahaya dalam duel-duel udara. Zhang Yuning yang kini tengah membela Beijing Guoan, pernah mencicipi ketatnya kompetisi Eropa bersama Vitesse, West Bromwich Albion, Werder Bremen, hingga ADO Den Haag. Di timnas Cina, Zhang Yuning sudah jadi langganan sejak promosi ke tim senior pada tahun 2016. Hingga hari ini, ia masih jadi salah satu tumpuan utama di lini depan. Satu nama yang patut diwaspadai timnas Indonesia, yaitu Serginho. Gelandang serang kelahiran Brasil ini baru saja resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Cina pada Maret 2025. Meski baru sekali tampil bersama timnas, kualitasnya sudah cukup untuk bikin lawan waspada. Bersinar bersama Changchun Yatai dan kini berseragam Beijing Guoan, Serginho dikenal lincah, kreatif, dan sulit ditebak. Ia bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola. Dia mencari celah, menciptakan ruang, dan bisa melepaskan umpan atau tembakan berbahaya kapan saja. Pelatih Branko Ivankovic tahu persis potensi ledakan pemain ini. Menempatkan Serginho di lini tengah adalah cara Cina menambah daya gedor, dan ini bisa jadi ancaman serius bagi Garuda. Pemain yang satu ini wajib diwaspadai, mengingat ia kloter terakhir pemain naturalisasi Cina yang sudah disahkan FIFA. Lahir di Basel, Swiss, Yang Mingyang lama berjibaku di luar negeri. Selain di Swiss, playmaker berusia 29 tahun ini juga pernah tercatat sebagai pemain Wolverhampton Wanderers, Inggris, dan FC Jumila, Spanyol. Pada 2021, ia memutuskan menerima pinangan Nantong Ziyun, dan hingga 2024 ia sangat mempesona lewat 115 laga dengan total 10 gol. Dalam beberapa kesempatan, pilar yang kini berkostum Cheng Durong Cheng tersebut beberapa kali dipantau langsung oleh Branko Ivankovic, dan sang pelatih pun langsung meleleh. Empat pemain ini bisa jadi pembeda di laga nanti. Tapi Garuda tak gentar. Dengan semangat juang dan dukungan dari kita semua, Indonesia siap tempur. Kalau kamu punya analisis atau prediksi sendiri, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya, biar kamu jadi yang pertama dapat kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.